Saya kira juga besok hal yang sama akan terjadi pada Gibran karena memang posisi dia harus posisi bertahan. Udah jelas di 1 dan 2 akan mempertanyakan ini, mempertanyakan itu, yang seolah-olah mereka bukan bagian dari apa yang disebut dengan koalisi pemerintah sekarang ini gitu. Untuk kemudian harus direspon oleh Gibran. Jadi kemungkinan 01, 03 menyerang 02 nih? 02 juga punya kesempatan untuk menyerang, tapi kan Dhanil juga udah mengatakan mereka tidak akan melakukan itu, akan playing nice. Dan mereka akan melakukan dengan dengan bertahan. Dan kalau kita belajar dari debat pertama, bertahan itu negatif. Sombongnya putra mahkota berakhir bencana. Mahfud MD terlalu berkualitas dibanding Gibran. Level Caimin pun belum nyampe. Debat cawapres kuburan Mas Wali. Besok untuk cawapresnya yang ditakutin siapa Mas? Ada nggak sih Mas? Mas kan di antara 2 cawapres lain gitu Mas. Ada statement. Sebenarnya keresahannya itu tadi. Kita udah bisa menjelaskan kalau lu punya ordal, hidup lu gampang gitu. Kan selalu ada quotes tuh anak muda kan. Ini bukan masalah kerja keras, tapi ini masalah orang dalam gitu. Bahwa dibuat segemoy apapun, tetap aja begitu. Tetap aja memang orangnya ya mohon maaf ya temperamen gitu, pemarah dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang emang kartun itu dapat membuat orang lucu gitu. Dapat membuat yang menjijikan jadi lucu, tapi ya aslinya kayak gitu. Kita mau pemilunya tanpa Jokowi sebenarnya. Maksudnya gimana? Jadi Jokowi nggak usah jadi presiden ketika terjadi pada kontestasi ini. Maksudnya cuti dulu begitu? Cuti dulu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ya, mau biji mana lagi? Toh segala emak, bapak, om, adik dikerahkan hanya untuk menjadi backingannya. Hal yang sesungguhnya menunjukkan betapa ringkihnya rasa percaya diri yang dimiliki. Rendah diri yang bisa jadi timbul karena minimnya pengalaman dan kurangnya kemampuan, seperti bayangan yang lebih besar dari wujud aslinya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa tidak ada lawan yang berat dan ditakutinya saat debat Pilpres 2024, khusus Cawapres yang akan digelar pada 22 Desember. Gibran juga mengatakan bahwa jelang debat Cawapres nanti, dirinya sudah melakukan persiapan. Wah, gak ngaca atau sikap sombong yang sundul langit. Bisa saja bila dicocok-cocokkan secara paksa. Pernyataan Gibran tersebut sebagai bentuk rasa kepercayaan diri. Wujud optimismenya dalam menghadapi kewajiban yang harus dilalui. Namun walaupun begitu kok ya terasa masih ada terlalunya. Masih ada rasa tidak bisa mengukur diri. Dan yang lebih tidak etis lagi, pernyataan Gibran tersebut menunjukkan tidak adanya rasa hormat. Siapapun tahu bagaimana kapasitas dari seorang Caimin, pimpinan partai politik, mantan menteri dan mantan ketua MPR, masa iya tidak bisa membuat orang sekelas Gibran sedikit khawatir. Caimin menjadi ketua umum PKB hampir 20 tahun loh, menjadi anggota DPR selama 10 tahun. Dirinya sudah matang sebagai politikus dengan dinamikanya yang panas dan menggodok dirinya menjadi politikus handal. Siapapun juga tahu siapa itu Mahfud MD. Sepertinya tidak perlu dijabarkan lagi bagaimana kiprah Profesor Mahfud di Indonesia. Tapi kok ya Gibran terkesan sebegitu lancangnya untuk tidak menganggap kelas seorang Mahfud MD. Beliau ini mempunyai pengalaman lengkap di eksekutif, legislatif, dan yudikatif loh. Keahliannya di bidang hukum sudah tidak bisa diragukan lagi. Dalam berbagai diskusi, Mahfud MD sangat berani dan pernyataannya sangat berkualitas, sehingga sangat sulit dibantah. Anies Baswedan, Caimin, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD merupakan tokoh nasional yang sangat berpengalaman. Gibran harus berhadapan secara langsung dengan cawapres lawan yaitu Muhaimin Iskandar yang merupakan ketum PKB dan Mahfud MD yang pengalamannya sangat lengkap. Ketika rapat dengar pendapat dengan DPR, masyarakat Indonesia pastilah ingat bagaimana Mahfud MD dengan begitu keras dan lantangnya menjawab setiap pertanyaan, bahkan berani balik menyerang ketika ada pertanyaan yang tendensius. Sosok Mahfud MD dinilai sebagai peserta paling siap untuk mengikuti debat cawapres tanpa harus mempersiapkan diri secara serius. Dalam otak beliau sudah banyak referensi valid yang bisa langsung dikeluarkan bila ada orang lain bertanya atau bahkan menyerang. Oleh karena itu penulis yakin pendukung Mahfud MD dan Caimin akan kesal ketika tahu pernyataan dari Gibran itu menjelang debat. Peserta Pilpres paling muda, minim pengalaman, menyebut asam folat saja salah. Mengatakan bila mengaku tidak ada lawan yang berat dan ditakuti saat debat khusus cawapres nanti. Padahal Gibran jarang bahkan hampir tidak pernah hadir ketika diundang di berbagai debat terbuka. Alasannya karena berbarengan dengan acara lain. Tapi kok sering banget ya?
Percaya diri boleh, tapi setidaknya ya perlu dibarengi dengan kemampuan untuk mengukur diri dan menunjukkan rasa respect. Memangnya modal apa sih yang dimiliki oleh seorang Gibran sehingga seberani itu untuk menghadapi politisi sekelas Caimin dan tokoh sekaliber Profesor Mahfud? Omongan Gibran yang masih hendak-henduk sepertinya hanya akan menjadi makanan empuk bagi Caimin yang keahlian tata katanya 11-12 dengan sang capresnya. Selain itu, Caimin juga mempunyai kemampuan untuk menskakmat yang tidak perlu diragukan lagi. Kemampuan Gibran yang masih setipis tisu di belah 7 itu sepertinya bukan halangan berat bagi seseorang dengan pengalaman dan profesionalisme seorang Mahfud MD. Bisa jadi Gibran harus sering-sering cium tangan pada sosok yang satu itu. Memang Gibran masih ingusan dan karbitan, tapi melihat siapa dan apa yang mungkin ada di belakangnya, ya tidak salah bila dia sebegitu kelewat percaya diri. Keringkihan dan keterbatasan kemampuan yang ada padanya sudah disiapkan berbagai cara untuk menutupi. Karena apa dan siapa yang di belakangnya jelas bukan kaleng-kaleng. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Bagaimana menurut Anda? Sebetulnya kami hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar. Putusan MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi cawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini. Gibran terbukti cemen, mahasiswa kecewa Gibran gak berani debat, didatangi di balai kota kok gak ada, Gibran bolos atau kabur? Coba perhatikan ya, Gibran jarang menatap lawan bicara ketika berbicara atau berdialog. Ketika bicara, seringkali tatapan matanya malah menerawang entah kemana. Di luar soal cara berkomunikasi ini, isi atau materi komunikasi dari Gibran juga tampak terbatas. Yang jelas, kemampuannya masih jauh lah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, Mas Gibran kerap menjawab dengan tidak nyambung. Cara komunikasi Gibran ini boleh dikata jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, Presiden Jokowi, yang memang dikenal kurang punya kemampuan bicara yang baik juga. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Puluhan mahasiswa yang mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah Senin 18 Desember sore terpaksa pulang dengan penuh kekecewaan. Semula, kedatangan mereka ingin mengajak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk berdebat. Namun hingga demonstrasi berakhir, nyatanya Gibran tak kunjung keluar menemui mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek, mempertanyakan keberadaan Gibran sebab putra sulung Presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjalani masa cuti. Menurut laporan Tribun Solo, Gibran hanya berada di kantornya selama 1 jam, antara pukul 10 sampai 11 siang. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafila Anbia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Sebab mahasiswa ingin melihat bagaimana cawapres nomor urut 2 tersebut menyampaikan gagasannya. Rafila pun mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini saja tidak ditanggapi. Para mahasiswa ini kompak mengenakan kaos hitam sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada pula mahasiswa yang membawa jagung sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Ya, begitulah Gibran, yang merupakan produk cacat yang sudah mengobrak-ngabrik demokrasi negeri ini. Dia tidak memiliki etika dan sopan santun yang sudah menghancurkan angan-angan anak muda yang memiliki impian tinggi. Gibran ini nyalinya juga cemen. Ia tak berani menyanggupi tantangan debat dengan mahasiswa. Ini menandakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Gibran ini punya privilege lebih dari orang tuanya. Sang ayah yang merupakan orang nomor 1 di Indonesia saat ini menyusupkan nama Gibran di tengah perebutan pendamping Prabowo dengan memanfaatkan berbagai cara. Nepotisme. Peraturan batas umur dirubah menjelang pemilu. Yang jelas ini tidaklah etis, mengangkangi konstitusi yang harusnya menjadi penyeimbang konstelasi. Banyak pendukungnya berdalih jika keputusan MK sudah tepat, memperluas harapan anak muda agar juga turut andil dalam konstelasi. Tapi yang mengganjal di pikiran saya, kenapa mesti menjelang pemilu? Kenapa tidak pasca pemilu agar semua anak muda bisa memanfaatkan perubahan konstitusi tersebut? Nampak sekali bukan pengangkangan konstitusi ini yang memang dialamatkan untuk memuluskan langkah Gibran. Kejahatan yang begitu keji demi seorang anak presiden. Sejatinya, jika semisal Gibran melangkah secara wajar,
menyusuri satu demi satu anak tangga hingga akhirnya menjadi cawapres ataupun capres, mungkin akan banyak yang memilih. Tapi dengan meloncat secara instan, kekecewaan dan sakit hati banyak orang hasilnya. Hanya karena anak presiden ia bisa dengan mudah mengambil posisi yang bukan haknya. Ia masuk dalam kategori anak yang bergantung akan apa yang dimiliki orang tua, anak manja yang mungkin akan menangis jika ditinggal sendiri. Jika mengutip kata dari Mas Gunawan Muhammad, nepotisme yang dilakukan oleh presiden untuk anak sulungnya ini adalah sebuah krisis. Menciderai perspektif anak muda yang nantinya mesti berpolitik menjadi jijik akannya, sebab dianggap hanya berisi tipu-menipu dan manipulatif. Coba bayangkan, berapa banyak yang dikorbankan hanya demi pencalonan sang putra mahkota? Berapa besar dampak penghinaan Paduka yang membuat masa depan anak muda bangsa pupus harapan? Jokowi yang lurus hati itu kini telah berubah. Nepotisme dilakukannya secara terang-terangan, benar-benar jahat. Semangat menghadapi pesta demokrasi 2024 saya kian memudar. Kini saya tak peduli lagi siapa yang akan menang di Pilpres mendatang. Yang penting bukan Prabowo Gibran. Jika pendaftaran saja sudah melalui jalur nepotisme, bagaimana jika nanti terpilih untuk memimpin bangsa? Apakah akan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan dilakukan secara terang-terangan? Bagaimana menurut Anda?